Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembahasan soal tentang pecahan ya. Jadi soal yang pertama kita diminta merubah pecahan biasa ini menjadi persen. Nah, jadi cara merubahnya itu pertama, kalau ada berbagai macam cara ya. Jadi Bapak kasih tahu salah satu caranya. Misalnya 3/8 kalau dirubah ke persen, Bapak kalikan saja dengan 100%. Jadi ini jadinya kan 300/8%. Nah, dari 300/8 ini Bapak akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kita cari 300 bagi 8. 8 dikali berapa yang mendekati 300 gitu. So, sederhananya dulu, 30 di sini berarti 2 ya. Kedua 3 ya. Nah, 8 kali 3 itu 24, masih sisa 6, 67 ya. 37. Nah, 8 kali 37 itu adalah, ada yang tahu? Nah, 8 kali 37 itu adalah 296. Jadi masih sisa lagi 4 ya. 4/8 atau masih bisa diubah lagi 37 1/2. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, nah ini mudah sekali ya. Jadi pertama biar gampang nih ya, Bapak ubah aja dulu ini jadi pecahan biasa. Jadi 4 dikali 5 itu 20 ditambah 1, 21/4 ditambah 2/3. Nah, lalu setelah itu ingat, jika penjumlahan dan pengurangan pecahan, penyebutnya harus disamakan dulu. Ini Bapak ubah menjadi 12 ya, cari KPK-nya ya. Masih ingat kan KPK di SD? Nah, ini dikali 3 ya, ini dikali 4. Berarti ini juga dikali 4, ini juga dikali 3 ya, sama. 21 dikali 3 itu 63. 22 dikali 4 8. Jadi 63 tambah 8 71/12. Atau pecahan campurannya 5 11/12 ya. Nah, untuk soal ini hampir sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Jadi Bapak ubah dulu, cuma ini ada bilang negatifnya ya. Jadi ini 2 kali 7 14 tambah 1 15. Jadi negatif 15/2 dikurang ya. Ingat nih, ada min. Jadi min dikali min itu jadi positif ya. Nah, jadi di sini 8 dikali 2 16 ditambah 3 berarti 19/8. Lalu samakan penyebutnya seperti tadi. Ini bisa dirubah menjadi 8 ya. Sama-sama menjadi 8. Ini dikali 4, otomatis yang di atas juga dikali 4. Jadi 15 kali 4 itu 60. Ini tetap ya, karena sudah penyebutnya udah 8. 60 tambah 19 itu 79 dibagi 8. Nah, ini ubah ke pecahan campurannya. Kita tahu sendiri 8 kali 9 itu 72, berarti ini 9 ya, sisa 7/8. Lalu kemudian soal nomor 3, ini perkalian sekarang. Nah, jadi untuk perkalian hampir sama dengan penjumlahan, cuma di sini tidak usah menyamakan penyebut ya, ingat itu. Ini ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi 3 kali 1 3 tambah 2 5. 5/2. Jadi perkalian itu bisa dikali langsung saja. 3 kali 5 15. 8 kali 2 16, selesai. Karena ini nggak bisa disederhanakan lagi ya. Kemudian untuk pembagian, nah pembagian baru mirip seperti perkalian, cuma dia ada syaratnya nanti dibalik ya. Jadi ini Bapak ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi 2 kali 12 itu 24 tambah 1 25/2. Nah, dibagi, ini ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 6 kali 20 120 tambah 5 125/6. Nah, lalu kita ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian. 25/2 dikali
balik dia ya, 6 per 125 ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, boleh langsung dikali ini kali ini, tapi kalau memang bisa disederhanakan, boleh langsung disederhanakan seperti ini. Ini bisa sama-sama dibagi dua. Ini 1, ini 3. Dan ini juga sama-sama bisa dibagi 25. Baru dikali. Jadi 1 kali 3, 3, 1 kali 5, 5. Selesai ya. 3 per 5. Nah, kemudian jika soal nomor 6, jika A1 per 2, B1 per 3, C1 per 4, 2A tambah B kali C sama dengan, nah, di sini kita diminta 2A tambah BC. Kita tahu sendiri A ini sudah diberikan setengah ya. Jadi 2 ini artinya dikali ya. Setengah ditambah B-nya itu 1 per 3, C-nya itu 1 per 4. Nah, jadi ini bisa dikali 2 kali setengah itu bisa disederhanain saja. Sehingga hasilnya 1 ditambah. Nah, ini nggak bisa disederhanain. Jadi kali ini aja 1 kali 1, 1. 3 kali 4, 12. Ingat ya, dikerjakan perkalian dulu baru penjumlahannya. 1 tambah 12 itu bisa ditulis 1 per 12. Selesai. Nah, kemudian untuk soal nomor 7, kita baca dulu soalnya ya. Dari 25 siswa yang mengikuti lomba matematika, 6 orang berhak maju ke babak final dan 3 orang berhasil menjadi juara. Persentase siswa yang menjadi juara adalah, nah, kita diminta untuk mencari persentase dari yang menjadi juara. Berarti dari 25 siswa yang mengikuti lomba matematika, 6 orang yang berhak maju ke final ya, dan 3 orang yang berhasil menjadi juara. Berarti yang kita jadi patokan adalah yang persentase siswa yang menjadi juara. Kita lihat yang menjadi juara itu berapa? 3 orang kan, berarti 3. Kemudian karena di sini minta persentase siswa yang menjadi juara, jadi kita lihat keseluruhan siswa. Keseluruhan siswa di sini ada 25. Ya, dikali ya. Karena minta persentase, kita kali 100%. Ini bisa disederhanakan. Ya, ini hasilnya 4. Ini sama-sama dibagi 25 ya. Jadi 3 kali 4 itu 12%. Jadi seperti itu ya. Kita lihat dulu yang menjadi juaranya dibagi dengan keseluruhan siswa ya, kali 100%. Nah, untuk soal nomor 8, nah di sini ada 3/2/5 sama dengan P per 25. Maka nilai P adalah, nah kita ubah dulu bentuk ini ke bentuk pecahan biasa. Itu menjadi 5 kali 3, 15 tambah 2, 17 per 5 sama dengan P per 25. Nah, di sini lihat penyebutnya 25. Berarti ini kita ubah bentuknya menjadi penyebutnya 25 juga. Berarti 5 dikali berapa biar jadi 25? Ya, dikali 5 ya. Sehingga menjadi ini 17 dikali 5, 5 dikali 5. Itu sama dengan P per 25. Nah, di sini 17 dikali 5 itu adalah 85 per 25 sama dengan P per 25 ya. Jadi dapat disimpulkan P adalah 85. Kemudian untuk soal nomor 9, nah ini ada penjumlahan dan pembagian suatu pecahan. Jadi pertama kita ubah bentuknya dulu ke bentuk pecahan biasa ya. 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11 per 3 ditambah 7 kali 1 7 tambah 3 10 per 7 dibagi 14 tambah 1 15 per 7. Nah, setelah itu kerjakan pembagian dulu, diingat ya. Ini dikerjakan dulu. Nah, untuk mengerjakan pembagian kita ubah bentuknya menjadi perkalian dengan ini dibalik ya. 7 per 15. Jadi ini bisa disederhanakan.
sehingga menjadi 11/3 ditambah 10, ini sama-sama 1 ya. 10 kali 1 itu 10, 1 kali 15 itu 15. Sehingga ini ingat, penjumlahan itu harus samakan penyebut. Berarti ini kali 5, ini juga kali 5. 15, 55, 10, 15. Sehingga hasilnya adalah 65/15, atau pecahan campurannya adalah 4, 5/15. Sederhanakan menjadi 4, 1/3. Nah, untuk soal yang terakhir, luas sebuah persegi panjang adalah 28,1/2 meter persegi. Lebarnya 4, 3/4. Ini 4, 3/4 meter ya. Nah, keliling persegi panjang tersebut adalah, berarti untuk menentukan keliling itu persegi panjang kan kita bisa menghitung dari 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, sedangkan di sini panjangnya belum diketahui. Kita akan menghitung panjangnya dulu dari luas yang diketahui. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Luasnya sudah diketahui 28 1/2. Panjangnya itu belum diketahui. Lebarnya itu adalah 4, 3/4. Nah, untuk mempermudah perhitungan, Pak akan ubah bentuknya ke pecahan biasa. 56 tambah 1, 57/2. 16 tambah 3 dikali 19/4 ya. Jadi untuk menentukan nilai P ya, ini kedua ruas kita bagikan 19/4. Jadi 57/2 dibagi 19/4. Jadi panjangnya itu adalah 57/2 dikali 4/19. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Lalu ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 19, sehingga diperoleh panjangnya 3 kali 2, 6 ya, 6/1 atau 6. Setelah dapat panjang, baru kita menghitung kelilingnya. Nah, kelilingnya itu adalah 2 dikali panjangnya 6, lebarnya 4, 3/4 ya. Sehingga 2 dikali, nah kalau ada dalam kurung, kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Jadi ini Pak ubah bentuknya ke pecahan. Jadi 6 dikali 4 itu 24/4 ditambah ini 16 tambah 3 19/4, sehingga 2 dikali 24 tambah 19 itu 43/4. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga hasilnya 43/2, atau pecahan campurannya adalah 21 1/2. Selesai. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.